Tim Harimau Malaya telah pun dijadikan lauk sahur Pak Arab, iaitu negara Oman. Halo guys, jumpa lagi guys. Kali ini guys ya, kita akan kembali mereaksi satu video miliknya The Wanderer ya. Beberapa hari yang lalu kan kita tahu guys ya, timnas kita Indonesia menang 2 kali atas Vietnam ya. Pertama di kandang kita sendiri 1-0, dan kemarin ya 2 hari yang lalu kita kembali menang di kandangnya Vietnam langsung guys ya, dengan skor telak 3-0. Dan menariknya di dalam video ini juga guys ya, sepertinya ada orang Malaysia ya yang mengomentari kemenangan timnas kita ya. Indonesia libas Vietnam, Malaysia jadi lauk sahur Oman katanya. Pertandingan seru antara Indonesia melawan Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno telah usai dan hasilnya Indonesia meraih kemenangan 1-0. Media Vietnam nampak stres dengan hasil tersebut dan minta pelatih terus share out. Dan dengan euforia kemenangan timnas ini membawa Indonesia naik peringkat dan mendekati rank Malaysia. Ya. Indonesia mungkin ada beberapa masalah, tapi mengalahkan Vietnam bukanlah satu masalah untuk negara Indonesia. Okey, so ramai fans Indonesia yang datang ke channel aku hari ni dan suruh cerita pasal game ni. Aku tak tahulah Vietnam ni apa penyakit dia orang dengan Indonesia ni, tapi dia orang memang sejak kebelakangan ni acik kalah lah dengan tim Indonesia. Game tu aku boleh kata dari segi attacking wise, dua-dua main mengomentari video yang saat kita menang 1-0 guys ya. Tapi perubahan terbesar untuk Indonesia adalah kemasukan Arhan Pratama. Budak Arhan Pratama ni, kau tahu tak, orang lain dekat training berlatih sepak bola, berlatih free kick, berlatih penalti, tapi Arhan Pratama ni dia berlatih apa tahu? Dia berlatih baling bola bos. Wah, jauh gila dia baling bola, dan disebabkan balingan dia yang padu itulah terhasilnya gol buat Indonesia dekat separuh masa kedua tu. Jadi lepas tu pun Indonesia ada beberapa kali try, tapi bola kena save dengan keeper, sikit lagi nak gol tapi tak gol. Jadi game berakhir dengan 1-0. So ini adalah kedudukan untuk grup F. Indonesia sekarang nombor 2 dengan 4 poin sahaja. Kita ada Vietnam dan juga Filipina. Ramai gila ASEAN dalam grup ni. Macam senang ni grup ni. Okey, itu saja review untuk hari ini. Vietnam juga bermain sangat bagus, tetapi alhamdulillah kita mendapatkan poin, bisa 1-0. Saya kira ini menjadi modal besar kita nanti waktu main di Vietnam di tanggal 24. Karena catatan ada yang mesti tingkatkan lagi, kira-kira kita menjelang babak kedua lagi mulai menekan, mulai menyerang, saya kira bagus. tapi salah Ya nanti kita lihat kalau di Vietnam bisa menang penuh lagi berarti LOS. Jadi pada laga Indonesia versus Vietnam itu semua kalangan masyarakat ikut menyaksikan, termasuk Presiden Jokowi. Walaupun Indonesia tertekan pada babak pertama, tapi Indonesia bisa membalikkan Vietnam pada babak kedua dan hasilnya Indonesia menang. Selain itu, negara-negara ASEAN lainnya tampil tangguh pada kualifikasi Piala Dunia seperti Thailand, Myanmar, Singapura, dan Indonesia. Tapi tidak bagi Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Dan yang paling menyedihkan, Malaysia harus kalah 0-2 melawan Oman, dan ini menjadi kritikan keras bagi warga jiran Malaysia terhadap timnasnya. Tim Harimau Malaya telah pun dijadikan lauk sahur Pak Arab, iaitu negara Oman. Kalau korang tengok game ni pukul 2 pagi game ni, mungkin ada yang menyesal tengok. Jadi sebab sahur game Oman ni katanya guys. serius, tak best. Bosan gila. Kalau Malaysia tak kalah pun aku rasa game tu memang tak best lah. Dari segi attacking, not to our best standard, tapi masih okay. Dari segi defending, parai gila weh. Sebab apa? Malaysia semalam main 5 defender tau, dan
kelima-lima defender ni dari segi bertahan, diorang tak adalah naik atas gila-gila, tapi diorang ada je dekat dalam kotak penalti tu, tapi senang gila kena tepuk walaupun ada 5 defender. Kan? Daniel Ting main right back sebab kena ganti Matt Davis. Aku rasa dia tak boleh main right back lah. Memang agak barai lah. Dia memang kena main belah kiri je. Lepas tu Corbin On pun sama, tak perform. Senang cerita, defender memang teruk lah agak semalam. Kalau korang tengok gol yang pertama Oman tu, 3 player Oman ataupun 2 player Oman dalam kotak penalti, player Malaysia ada sampai 6 orang kata tak. Tapi still tak boleh nak halang. Still Oman dapat jaringkan gol. And then kita sebenarnya dapat 1 gol, tapi linesman kira sebagai offside. Padahal gol tu kena dekat kaki defender. Jadi sepatutnya gol tu dikira. Malangnya linesman tu buta. Okey, patutnya kita dapat gol penyamaan lah 1-1. Tapi in the end kita kalah 2-0. Untuk tim Harimau Malaya, tak apa. Ini bukan pengakhiran. Dekat Bukit Jalil nanti buat yang sehabis baik. Okey, comeback stronger. Sebab kita sekarang memang dekat tempat ketiga, tapi poin kita sama. Kita berkongsi mata 6 poin dengan Oman dan juga Kyrgyzstan. Jadi jangan ada negara lain yang kata macam-macam lah. Padahal poin diorang tak sampai 6 pun. Kita 6 poin kita masih ada peluang. So minggu depan kita wajib. Apa yang aku rasa berbeza sedikit adalah mereka telah mengubah. Bentar guys, lucu juga abang ini tadi ya, mengomentari timnasnya sendiri, mengatakan bahwa timnas Malaysia jadi sahur Oman. Dan jelas di sini juga abang ini ya, orang Malaysia ini mengatakan bahwa permainan timnas Malaysia sangat-sangat tidak menarik ya, bahkan sampai harus kebobolan sampai 2-0 ya. Pokoknya di mata dia permainan timnas Malaysia sangat-sangat tidak menarik ditonton, makanya jadinya mereka jadi sahur Oman ya. Vietnam ni was a defense first, attack second. Tapi sekarang ni Vietnam ni adalah dah attack first dah, defense second. Diorang dah mengambil risiko. Kalah, bolos banyak tak apa, main dengan intensity untuk keep the backline protected. Tapi di bawah Philip Trussier mereka ambil risiko. And for that matter, diorang hampir-hampir nak mengejutkan lah. Permainan Indonesia menurut dia pun banyak membariskan muka-muka sangat progresif, sangat progresif. Indonesia mengambil risiko. Diorang tak duduk deep, diorang tak duduk deep, which aku tahu tadi aku counterproductive. Tadi aku sebut yang pasukan Malaysia kalau lawan tim besar ni hormat sikit, main deep sikit. sikit awak budak dia 3 hormat sikit, budak dia tu je 5. Indonesia malam tu tak hormat. Itu yang menyebabkan mereka banyak concede peluang di bahagian belakang. Tapi perbezaan dia dalam mereka tak hormat tu, mereka juga tak gugup. Average age 23.6, one of the youngest team dekat ASEAN Cup. Semalam menentang Vietnam, mereka menang 1-0, 3 mata. Kita melihat approach mereka sepanjang 90 minit. First game mereka tewas, second game mereka keluar. Konsistensi daripada minit pertama ke 90. Kita bukan banding dengan Japan, Korea, Jordan. Kita banding dengan negara jiran yang selalu kita bertanding. Only 2-3 years ago kita menang dengan mereka, baru-baru ni kita tewas dengan mereka last 2 years. Tapi nampak apabila mereka hadir di ASEAN Cup, mereka kutip 3 mata yang berharga menentang Vietnam yang boleh katakan agak gah di Southeast Asia. Di manakah kita sekarang selepas perlawanan ini? Sebab kita nak kata memang first time after 42 years, tetapi neighbours kita has gone dengan the youngest team in Asian Cup at the moment, dan kita tim yang paling senior, tak silap saya. Kekuatan timnas Indonesia saat ini kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam, Indonesia yang terkuat dan termahal. Maka dari itu mereka iri sebut Indonesia timnas Belanda lah. Dan Thailand minta AFF keluarkan Indonesia. Tapi Indonesia tanggapi dengan santai. STY bilang orang Belanda tak bisa main di timnas Indonesia. Iyalah, dan itu bener. butuh KTP, paspor, dan darah Indonesia. Bagaimana pendapat kalian? Kadang-kadang aneh ya melihat mereka ini ya guys ya, negara-negara tetangga kita ini ya. Saat mereka di atas angin, suka-sukanya mereka meremehkan timnas kita ya. Saat kita di atas, mereka macam-macam aja alasannya ya kan. Yang banyak pemain naturalisasi lah katanya kan.
Timnas Indonesia itu pemain Belanda lah katanya, ya kan. Kalau kita mau bicara soal naturalisasi itu, Malaysia itu 12 orang pemain naturalisasi. Kenapa nggak dikomentari? Iya kan. Dan kita sedang naik, sekarang mereka berkomentar. Saat kita jatuh, mereka meremehkan. Suka-suka kalian lah. Dan bikin lagi bangga kita juga guys ya. Timnas kita ini adalah timnas termuda ya di Asia Tenggara ya. Rata-rata 23 tahun. Pemain-pemainnya kan sangat-sangat luar biasa ya. Kita berharap guys ya, semoga timnas kita semakin jaya ya untuk menjadi tim yang disegani di dunia ini ya. Dan kita berharap ya pemain-pemain kita nanti setelah kemenangan ini tidak jumawa ya, dan tidak sombong, tetap merendah. Dan kita berharap timnas kita akan selalu memenangkan setiap pertandingan, dan kita berdoa timnas kita akan membuat kejutan-kejutan ke depan ini ya. Sampai di sini dulu guys ya videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.